Oke, untuk pertemuan pertama ini pengenalan mengenai computer security. Ada bayangan mungkin apa yang akan kita pelajari ini dalam satu semester ke depan? Hack, Pak. Apa? Ada tentang apa nih? Hack. Oh, tentang hack. Tentang hacking gitu ya. Ya, hacking kan salah satu caranya ya. Seperti kemarin yang dipraktek, itu hacking yang secara halus bilangnya gitu ya. Nah, untuk di sini computer security, jadi di sini akan diberikan gambaran umum. Itu gambaran umum mengenai keamanan komputer gitu ya. Jadi komputer itu buat apa sih diamankan sebenarnya gitu ya. Kenapa harus diamankan? Karena di sana biasanya itu ada aset yang terkait dengan komputernya gitu. Nah, ada yang tahu aset apa aja tuh yang kalau kita punya komputer harus dijaga? Data pribadi, Pak. Data pribadi. Apa contohnya data pribadi? Apa contohnya? Nomor password itu termasuk nggak, Pak? Password iyalah pastilah. Password kemana gitu nanti? Email, Pak, itu. Alamat email. Iya. Alamat email. Terus ada lagi nggak? Email, password. Ada lagi nggak? Aplikasi perbankan, Pak. Apa? Aplikasi bank. Dokumen, Pak, dokumen. Aplikasi bank, dokumen. Aplikasi bank. Oke. Apalagi yang suka main namanya internet banking ya. Hati-hati sekali tuh yang main internet banking. Lagi internet bankingnya kalian ngandelin internetnya dari gratisan. Tuh bahaya banget. Gitu ya. Kalian pakai internet banking mau misalnya buat apa? Transaksi e-commerce gitu ya. Tapi internetnya yang gratisan, yang nggak aman gitu. Kita nggak tahu nanti data yang kita kirim malah ditangkap sama orang gitu ya, disadap sama orang. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari ini apa aja gitu ya, ada apa aja ancamannya, serangannya, itu dari aset tadi tuh. Tadi kan ada bisa password, bisa dokumen, mungkin data-data pribadi gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan dasarnya nih, aset apa yang perlu kita lindungi? Tadi kan ada banyak tuh, ada password, ada dokumen segala macam. Aset apa yang perlu kita lindungi? Terus yang kedua ada 3 gitu ya pertanyaannya, ada aset apa yang kita perlu lindungi, yang perlu kita lindungi. Kedua, bagaimana aset tersebut terancam. Terus apa yang dapat kita lakukan untuk melawan ancaman tersebut gitu. Nah, fokusnya nanti di sini di bab ini. Kita lihat seperti apa. Nah, ini ada standarnya dari NIST gitu ya. Jadi si NIST ini dia udah bikin gitu ya, atau si bilang definisi si computer security itu apa aja sih. Nah, ini bisa kontrol untuk confidentiality, integrity, availability dari suatu sistem informasi gitu ya. Informasinya yang harus kita jaga tuh lebih ke mana gitu ya, so confidentiality, integrity sama availability terhadap asetnya. Ya itu masuk juga hardware gitu, nggak cuman dari informasinya saja, tapi dari hardware juga gitu kan. Kita udah lindungin informasinya misalnya dari orang luar gitu ya, tapi ternyata hardware-nya tidak dilindungi, ya bisa diambil sama orang. Itu dari software, dari firmware, dan informasi yang lagi diproses gitu ya. Informasi lagi diproses itu perlu dilindungi, disimpan, sama dikomunikasikan atau dikirim. Gitu. Jadi computer security itu luas jadinya ya. Luas dari 3 aspek tadi, confidentiality, integrity, availability gitu ya. Dan dia meliputi hardware, software, firmware, sama informasi yang sedang diproses juga harus dilindungi gitu di dalam servernya misalnya. Atau misalnya kita simpan lagi informasi tadi, informasi pribadi kita. Misalnya data-data kita ditaruh di di cloud misalnya, kita taruh deh, percayain nama si Google gitu ya, di drive Google. Itu harus dilindungin gitu ya, sama ketika kita komunikasi, kita kirim
data atau informasi yang kita kirim itu harus dilindungi gitu. Jangan cuman ada data di dalam komputer kita aja, tapi ketika dikirim disimpan di cloud sana. Nah, ini tadi ada konsepnya ya. Jadi ada confidentiality, integrity, gitu ya. Ada availability. Nah, itu baru 3. Ada lagi pengembangannya ya. Menurut si NSA ini nggak cuma 3 doang gitu. Dia juga ada namanya accountability sama authenticity. Tuh. Udah pernah dengar ya dari 5 ini? Confidentiality, integrity sama availability. Udah pernah ya? CIA waktu kita di mata kuliah kriptografi ya, kan juga untuk melindungi ini sebenarnya. Tuh. Masih ingat apa itu confidentiality? Kerahasiaan bukan Pak? Kerahasiaan. Confidentiality, kerahasiaan. Itu Apa sih? Kepercayaan terhadap data yang kita simpan itu loh Pak. Itu ada lagi? Jadi datanya kita percaya, datanya yang kita simpan. Percayanya apa nih? Percaya apa nih? Percaya aman? Percaya nggak dirubah atau apa? Percaya nggak dirubah. Oh, percaya nggak dirubah. Oke. Ada lagi yang lain? Confidentiality itu apa? Percaya bahwa datanya itu terahasiakan dengan baik, Pak. Bahwa datanya terahasiakan dengan baik. Jadi rahasia ya. Intinya si confidentiality itu rahasia, kerahasiaan. Itu data kita tuh nggak bisa dilihat sama orang. Itu tuh rahasia. Ya contohnya misalnya password lah. Password kalian daftar di suatu website, seharusnya passwordnya nggak kelihatan dong ya, sama admin juga. Gitu. Jadi mentang-mentang admin atau super admin bisa lihat tuh data password kita. Ya, kita udah bikin susah-susah, tapi ternyata super admin ya lihat aja tinggal, oh ini passwordnya gitu. Itu berarti dia nggak confidentiality. Kalau integrity apa? Menjaga itu ya Pak, keaslian data. Keaslian data. Nah, datanya asli. Maksudnya apa tuh datanya asli? Nggak palsu. Jangan dirubah-rubah orang. Nggak dia apa? Nggak dirubah-rubah sama orang. Nggak dirubah-rubah sama orang. Tapi kita bisa rubah ya. Yang punya ownernya bisa ya, bisa rubah kan? Gitu. Bisa Pak. Nah, itu integrity. Jadi datanya tuh asli gitu ya, dan tidak bisa dirubah sama orang yang tidak berhak. Terus availability apa? Ketersediaan data Pak, menjamin ketersediaan data, jadi datanya bisa kita akses sebagai yang punya gitu. Nah, jadi ketersediaan data ketika kita mau akses. Jangan sampai kita yang punya data mau diakses malah nggak bisa, berarti availability-nya rendah sekali gitu ya. Atau misalnya servernya gitu ya, servernya ternyata nggak bisa dihubungin, gitu, itu availability. Kalau accountability apa accountability? Apa accountability? Tanggung jawab bukan Pak? Apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya gimana tuh? Datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira kayak apa ya? Apa? Teori. Atas dunia tahu juga nih saya Pak. Cari dulu. Akuntabilitas atau accountability. Tujuannya apa dia? Untuk apa sih dia sebenarnya? Ini kan biar untuk mengidentifikasi ini Pak, asal dari yang punya informasi, asal pembuat informasi. Tanggung jawab bukan Pak? Ya, tanggung jawab si pembuat data ya. Jadi datanya tuh misalnya dari siapa nih? Dari A gitu ya. A naruh di server, atau kita misalnya bikin ini deh gampangnya. Kita misalnya ambil uang deh di bank pakai internet banking. Nah, bank taunya ya kita yang ambil uang.
Itu sampai kita nanti komplain gitu, oh bukan saya yang ngambil, dia punya jejaknya tuh dia. Gitu. Jadi kita tidak bisa apa ya bilang tidak bisa menyangkal gitu kalau itu adalah kita yang melakukan. Makanya kemarin ada juga kan banyak kejadian yang apa ya kartu ATM digandakan gitu ya. Padahal bukan kita yang ngambil uang gitu, atau orang lain gitu yang ngambil uang karena kartu ATM-nya digandakan dan PIN-nya sama dia udah tahu gitu. Jadi bisa gitu. Padahal itu sudah ada pengamanannya. Pengamanannya ada 2 layer itu sebenarnya. Dari kartu dan dari PIN-nya gitu ya. Seperti itu masih bisa jebol juga. Nah, itu accountability. Kalau authenticity apa? Authenticity. Verifikasi data bukan, Pak? Autentikasi data apa maksudnya? Autentikasinya, datanya otentik. Apa tuh? Apa otentik? Beda dari yang lain, Beda dari yang lain. tidak bisa Oten. diikuti. Datanya tidak bisa diikuti atau misalnya apa ya, dia kan sebenarnya tujuan dari bawahnya dari integrity ya, authenticity ini. Jadi valid, datanya benar, valid gitu ya. Jadi bisa diverifikasi bahwa adalah itu dari sumber yang terpercaya datanya gitu. Tadi kan ini kan pelengkap nih sebenarnya. Accountability sama authenticity itu pelengkap dari CIA. Jadi sebenarnya intinya gitu ya, core-nya, utamanya itu adalah CIA, confidentiality, integrity, sama availability. Dan nanti dari situ diturunkan lagi, tadi tambahan ada accountability sama authenticity. Itu. Makanya di sini kan di tengahnya data dan service. Selanjutnya ini ada key security concept. Ya, tadi ada confidentiality, integrity, availability. Nah, ini ada confidentiality, preserving, restriction gitu ya. Jadi dijaga gitu ya informasinya atau biar rahasia. Jadi atau melindungi privasi pribadi atau informasi kita gitu ya. Jadi kalian nih hati-hati nih, jangan sampai informasi pribadi kalian tuh terlalu banyak di internet sana gitu, karena itu namanya jejak digital ya. Jejak digital kita kalau terlalu banyak, kita gampang dicari sih sama orang, seperti itu. Terus integrity itu integritas gitu ya. Ini biar datanya tuh tidak bisa dimodifikasi. Nah, ini bisa dimodifikasi hanya yang punya akses dan yang memang yang punya datanya gitu ya. Dan dia di sini bisa termasuk memastikan informasi tidak bisa disangkal atau non reputasi dan keaslian tadi data tadi, makanya dia di bawahnya integrity. Nah, kalau sampai hilang gitu ya, sampai hilang integritasnya suatu data, ya berarti datanya sudah tidak bisa tidak bisa dipercaya lagi. Itu apalagi sampai bisa dimodifikasi sama orang gitu. Availability ini ketersediaan, memastikan akses dan pengguna informasi bisa mendapatkan layanan atau informasi pada waktunya dan dapat diandalkan. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau misalnya availability-nya rendah nih efeknya apa sih gitu misalnya? Susah diakses, Pak. Nah, efeknya apa, dampaknya gitu, dampak kalau misalnya kita berpikir gini, kita punya server apalah e-commerce lah, availability-nya rendah gitu, itu apa efeknya atau dampaknya? Apa dampaknya? Orang malas gunain aplikasi kita, Pak. Pastinya kan lemot gitu ya, orang nggak mau, apalagi orang maunya cepat gitu ya, kayak kemarin ya kenapa? Kalau availability-nya rendah, itu berarti susahnya dalam mengakses suatu data ya Pak, saat dibutuhkan. Ya, availability rendah. Ya kayak sama contohnya ya nggak jauh-jauh lah, akademik kita lah kalau ngisi KRS ya. Kadang waktu itu kan seperti itu ya. Jadi apa ya, availability-nya kurang tinggi gitu kalau
tinggi ya mau kapan pun jangan sampai dikasih waktu, kita jam 12 malam baru isi KRS. Susah juga kayak gitu. Jadi berebutan. Kayak kemarin misalnya contohnya apa yang dari e-commerce ya. E-commerce kan baru-baru ini lagi launching tuh ya. Apa gitu promo-promo apa. Ya kayak kemarin contohnya Shopee deh. Shopee yang 99 ya. Ada yang ikut gak tuh Shopee 99? Selek Pak. Hah? Berapa? Ikut? Iya Pak. Enggak. Enggak ikut. Kalau bisa dilihat, kalian lihat gak berapa banyak pengunjung pada waktu itu? Ada yang tahu? Se-Indonesia intinya Pak. Itu sampai berapa ratusan ribu orang juga. Ratusan ribu orang. Jangan tipu-tipu. Ya kita kan begini aja, kita lihatnya dari teknologi, tipu-tipu. Gitu ya. Nah, kalau kita disuruh kerja di Shopee gimana? Gitu. Harus bisa ada orang yang akses sampai 10.000 lah. 10.000 dalam waktu yang bersamaan. Kalau Berarti availability-nya, gimana cara diananganinnya Pak? kenapa? Cara diananganinnya biar bisa masuk semua tuh gimana Pak? Ayo gimana? Ayo ada yang lain? Ada yang bisa jawab gak? Gimana cara menanggulangi availability-nya biar tinggi dan rendah? Ya tadi ada pertanyaan tuh. Bikin server yang gede Pak? Server segede apa? Segede rumah. Apa ada lagi gak? Selain bikin server D. Mana? Ya ada yang pernah dengar namanya apa ya? Load balancing nggak? Pernah dengar? Pernah Pak. Apa? Load balancing apa? Persamaan menggabungkan suatu hal menjadi satu Pak. Contohnya misalkan kita punya 2 provider dengan kecepatan yang berbeda, lalu kita satukan speednya menjadi satu. Seolah-olah kita punya provider yang besar gitu ya, langganan kan. Atau misalnya kita punya komputer nih, atau misalnya server lah, kita punya server 2 gitu ya, dan itu digabungin seolah-olah secara logik itu dalam satu server gitu, daripada harus cuma satu server. Kalau satu server sendirian dia ya lama-lama kolaps juga gitu, nggak bisa menanggulangi itu. Seperti itu. Jadi itu untuk availability. Nah, availability itu biasanya di apa ya? Strateginya tuh untuk meningkatkan availability itu biasanya menggunakan redundant. Jadi harus ada 2. Gitu. Apalagi nanti kalau kita udah bicaranya tentang data center. Wah, semua harus 2, kayak network harus 2, ada redundannya. Terus AC yang lebih krusial itu listrik harus 2. Kalau di kita kan cuma adanya PLN doang ya, ada provider yang lain. Nah, kalau di si data center dia harus punya sendiri, bisa genset atau dia punya pembangkit listrik sendiri gitu, karena untuk availability tinggi. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada level of impact. Jadi ada tingkatan dari dampaknya gitu ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi gitu. Nah, ini yang masuknya rendah. Jadi ini nggak terlalu berpengaruh besar gitu ya kerugiannya. Jadi misalnya nggak terlalu besar dampak yang disebabkan ketika adanya misalnya bencana atau ada serangan gitu ya. Contohnya apa nih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang low, level of impact-nya tapi low. Apa? Contohnya apa nih? Yang misalnya kalau kita kena serangan misalnya virus deh. Virus itu kalau kena di suatu organisasi itu masuk low, moderate, apa high. Kalau kena virus ya misalnya. Contohnya virus deh. Halo? Moderate, virus moderate. Kalau high spyware, Pak. High spyware. Terus kalau yang low? kalau low iklan kali Pak. Troya. Apa? Kalau yang low Troya Pak. Trojan horse. Adware Pak. Adware. Ransomware Pak.
Jadi dia nggak terlalu Kalau yang- berdampak ke organisasi ya, maksudnya. Jadi organisasi kena serangan itu, dia masih tetap bisa jalan nih, nggak pengaruh gitu, nggak berpengaruh terhadap si bisnis prosesnya dia. Gitu. Ya bisa aja misalnya virus apa gitu ya, virus-virus yang nggak terlalu membahayakan, misalnya ngerubah atau misalnya ngeduplikat gitu ya, virus itu masih dampaknya low. Kalau yang moderate, nah di sini dia bisa mempengaruhi proses bisnisnya, jadi terhambat gitu ya. Jadi ada terhambatnya, bisa terhambat. Tapi ada kerusakan dia, tapi kerusakannya bisa langsung ditanggulangi. Ya, contohnya apa nih moderate? Malware, Pak. Malware dia ngapain malware? Malware itu menjangkit dokumen sekaligus menjangkit sistem. Nah, malware dia bisa menjakitin dokumen atau sistem. Kalau dia nggak ditanggulangin, dia oke, mau awal masuknya jadi dari moderate gitu ya. Tapi kalau nggak ditanggulangin, dia bisa jadinya high, gitu. Sampai sistemnya nggak berjalan. Apalagi misalnya sampai downtime-nya gitu ya, down-nya waktu nggak bisa diaksesnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang bisa dari moderate dia malah ke high bisanya. Gitu. Nah, kalau di high di sini dampaknya buruk, bisa menghentikan proses bisnis. Apa contohnya nih? Contohnya Kalau apa? virus masuknya ransomware bukan, Pak? Yang masuknya ke high yang Yang bisa apa kemarin? yang bisa langsung menyebabkan bisnis kita berhenti gitu misalnya, atau berhenti. Apa dia contohnya? Serangan apa tuh misalnya? DDoS, Pak? Nah, DDoS. Masuk nggak, Pak? DDoS bisa masuk. DDoS kan itu gimana? Konsepnya apa? Konsepnya DDoS? Mengirim request dengan pemilik yang palsu, Pak. Jadi dia Secara terus-menerus. ya, jadi dia kan sudah ngirim permintaan tapi mendinai gitu ya. Denial of service kan gitu kan. Denial of service itu kan satu orang, tapi ini distributed DDoS. Distributed ya, waktu itu saya pernah sempat contohin deh, kalau misalnya kita nge-request gitu ya makanan gitu kan. Makanan ke koki satu ya, kokinya satu, kita mau beli makanan, terus habis itu ketika dilayani udah selesai, kita bilang itu bukan pesanan kita gitu ya, itu satu. Kalau ada 1.000 orang gitu kan, jadi seolah-olah kayak ngerjain si koki ya, dia lama-lama sibuk sendiri gitu. Dan ketika ada orang yang mesen makanan yang benar, jadi nggak terlayani gitu, akhirnya si prosesornya, RAM-nya penuh dengan permintaan kita, request kita sendiri. Itu bisa jadi high. Nah, itu proses bisnis bisa berhenti sama sekali gitu, atau bisa down karena DDoS itu kan apa ya, dia serangnya terus ya, bisa berbulan-bulan kalau emang hackernya niat itu sampai benar-benar collapse itu. Nah, ini tantangannya ya. Jadi keamanan komputer itu tidak sederhana gitu ya. Bisa di zoom nggak, Pak? Apanya? Kayaknya nggak kelihatan tulisan. Oh, kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Ntar dulu. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, tidak sederhana satu. Terus dalam mengembangkan mekanisme atau algoritma keamanannya, ini harus seorang admin gitu ya, atau yang berhubungan dengan security, itu dia harus mempertimbangkan potensi serangan. Apa aja nih kira-kira nih serangan selanjutnya gitu, atau serangan yang nanti akan ada gitu. Terus juga dia juga harus ada prosedur yang digunakan untuk menyediakan layanan tertentu gitu ya. Jadi harus ada prosedurnya. Jadi ada mekanisme karena mekanisme keamanan itu kompleks. Keempat, harus merancang berbagai mekanisme keamanan. Jadi perlu diputuskan di mana nih yang harus kita amankan gitu ya. Kalau dibilang jadi
pencuri itu gampang sebenarnya. Gampangnya kenapa? Karena dia hanya lihat satu titik aja lemahnya di mana, dia bisa masuk. Tapi kalau kita misalnya sebagai keamanannya, semua harus kita amankan. Gitu ya. Misalnya contohnya kalau di rumah harus ada dari gerbang. Pintu gerbangnya kita amankan. Pintu belakang, samping, kiri kanan gitu ya. Atas juga. Nah, nanti pencuri dari atas atau dari bawah tanah. Gitu. Nah, itu semua harus dilihat. Gitu. Jadi harus diputuskan mana yang perlu diperkuat misalnya. Oh, pintu depan kita perkuat, ternyata pintu belakangnya lemah. Itu bahaya. Yang kelima, mekanisme keamanan biasanya melibatkan lebih dari satu algoritma atau protokol. Jadi kombinasi gitu ya. Misalnya kayak kita enkripsi kan kemarin ada yang simetris sama asimetris tuh. Nah, asimetris kan ada banyak ya, apa aja algoritmanya gitu. Nah, itu kita bisa harus combine, apa antar dari asimetris sama simetris itu kita kombinasi gitu. Karena kan ada dari simetris ada bagian lemahnya gitu ya. Nah, kita tutup sama yang asimetris. Nah, yang keenam ini dibutuhkan suatu apa ya? Bilangnya kecerdasan gitu ya. Ya adu kepintaran lah sebenarnya antara yang mau mencuri sama yang mau melindungi gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi jangan sampai yang pencuri itu lebih tahu dulu ilmunya daripada kita. Seperti itu. Atau kita yang sebagai security-nya harus lebih dulu selangkah di depan lah gitu. Nah, yang ketujuh, kadang kalau kita sebagai security gitu ya, security analis, di sini yang susah itu meyakinkan pihak pengguna sama manajer. Kenapa? Karena mereka kan sebagai user gitu ya, sebagai user kurang melihat dari sisi keamanan. Yang penting mereka tuh ya gampang aja, mudah aja gitu ya. Kalau dari sisi keamanan ya banyak aspek yang harus kita lihat. Nah, jadi masih banyak atau perusahaan gitu ya masih menganggap keamanan itu nggak terlalu penting gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak terlalu ya sama kayak orang untuk bikin suatu keamanan yang benar-benar aman itu masih sayang gitu ya untuk beli alat misalnya firewall yang benar-benar emang khusus digunakan untuk menyaring paket datanya gitu masih kurang. Malah banyak yang tidak menggunakan firewall atau misalnya kayak kita beli antivirus gitu ya. Antivirus kan cuma antivirus aja. Lebih baik kan kita cari yang antivirus yang gabung sama internet security gitu ya. Jadi dia gabung antara yang lihat paket data di virusnya sama lihat kira-kira ada penyusup apa enggak yang mau masuk ke dalam komputer kita. Oke. Nah ini jadi ada security concept and relationship-nya. Jadi semuanya tuh ada di aset. Ya di tengah-tengah ini aset yang pentingnya. Ada aset, berarti dia ada ancamannya gitu ya. Ada ancaman terus dia yang sebelah kanan ya ada threat agennya nih, orang-orangnya. Itu dia akan mengancam si aset. Dan si aset ini memiliki ada resikonya. Resikonya tadi misalnya kalau kita punya rumah atau apa gitu ya, punya apalah sesuatu yang berharga gitu ya aset, ada resikonya bisa hilang, bisa rusak. Nah, terus ada juga tuh ada countermeasure-nya, berarti dia untuk untuk mengurangi resiko kan gitu ya harus kita beli misalnya tadi firewall, gembok segala macam. Nah itu untuk mengurangi sebenarnya, bukan untuk menghilangkan. Jadi resikonya tuh ada gitu ya. Semua itu ada resikonya, tapi resiko itu bisa kita tekan gitu sampai ke batas yang bisa kita terima. Jadi bukan menghilangkan resiko. Gitu. Ya, ada ownernya yang memiliki aset gitu ya. Kita misalnya memiliki aset, berarti kalau owner ke aset itu kan ada value gitu ya. Berarti aset ini sesuatu yang memiliki nilai gitu ya atau harganya ada tinggi. Itu seperti itu. Nah, ini aset dari komputer sistem.
ada hardware, software, data, komunikasi, fasilitas gitu ya. Ada fasilitas komunikasinya. Nah, hardware semua yang berhubungan dengan perangkat keras gitu ya. Semua yang berhubungan dengan perangkat keras, ya misalnya kita punya laptop, kita punya PC, punya server gitu ya. Atau misalnya punya hard disk eksternal, nah itu termasuk hardware. Semua yang berhubungan dengan hardware. Perangkat lunak, ya ini termasuk sistem operasi. Di sistem operasi kita tuh termasuk aset juga gitu ya. Lagi sistem operasinya misalnya yang berbayar, atau misalnya sistem operasi menggunakan server gitu ya. Terus ada juga utility sistemnya, program tambahan atau aplikasi tambahan, aplikasi yang dibangun sama vendor gitu ya. Kita udah kerja sama vendor untuk bikin suatu aplikasi. Nah, aplikasi itu termasuk aset. Data misalnya ini file dan database, ya misalnya contohnya file sandi gitu ya, taruh di database, atau akun customer, misalnya kita punya perusahaan, customer kita, data-datanya, ya itu termasuk aset juga. Malah itu termasuk aset yang tidak bisa dihitung nilainya gitu ya. Bernilai tapi nggak ada harganya gitu. Harganya berapa nih? Nggak bisa disebutkan, 1 juta, 2 juta tuh nggak bisa seperti itu kalau data. Fasilitas dan jaringan komunikasi. Nah, ini contohnya misalnya kita ada switch gitu ya. Ada switch, ada router, ada akses point gitu ya. Makanya kenapa alat-alat itu biasanya kalau kita taruh di jaringan tuh ditempatin gitu ya. Ada namanya pakai rak gitu ya, rak mount atau misalnya pakai apa gitu. Jadi untuk melindungi aset itu masuk aset juga. Jangan sampai kalau kalian nanti buat topologi terus kalian taruh switch-nya, oh ya taruh sini aja deh, ternyata switch-nya hilang. Tuh. Nah, itu yang termasuk aset komputer sistem. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Belum. Oke, ini ada vulnerability, threat, sama attack gitu ya. Vulnerability itu apa sih? Vulnerability itu sebenarnya kerentanan gitu ya, atau lubang keamanannya. Jadi setiap aplikasi, setiap hardware itu ada vulnerability-nya. Gitu, kayak misalnya contohnya kita pakai Android kan pasti sering diminta untuk update ya, update sistem operasinya. Nah, itu untuk menutup vulnerability. Kalau kita nggak pernah ada update ya siap-siap aja nanti bisa aja kena hacker, kena hack gitu segala macam. Nah, di sini ada namanya loss integrity ya, loss integrity. Di bawahnya kategori vulnerability gitu ya, ada loss integrity, ada loss of confidentiality, ada loss availability. Nah, kalau loss integrity di sini ini adalah jadi integritasnya gitu ya, data yang disimpan ini jadi berubah. Contohnya misalnya kalian dapat nilai nih kemarin, kan udah dapat nilai ya, nilai untuk mata kuliah misalnya contohnya kriptografi gitu ya, dapat A. Ternyata ketika kalian cetak HS nilainya berubah. Nah, berarti itu udah loss integrity karena sudah dimodifikasi oleh orang lain atau misalnya oleh admin gitu ya. Admin yang tidak berhak malah dia ngerubah gitu. Ada loss confidentiality, berarti ini udah bocor nih, keamanan kita udah bocor nih. Gitu. Jadi informasi yang rahasia itu sudah publish, kayak kemarin misalnya informasi apa udah ada masuk ke Wikileaks. Nah, itu berarti udah loss confidentiality-nya udah hilang gitu. Ada loss availability, di sini sistem atau jaringan menjadi tidak bisa diakses gitu ya. Jadi orang yang mau mengakses tidak bisa. Jadi tidak tersedia, datanya tidak tersedia, aksesnya tidak tersedia. Nah, terus di bawahnya ada threat gitu ya.
Ada threat incapable to exploiting vulnerability. Jadi kalau kita udah dapat vulnerability-nya itu kita exploit gitu ya. Kita exploit dari kerentanan tadi. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap asetnya, aset yang kita miliki. Selanjutnya ada attack atau serangan. Serangan itu ada serangan aktif, ada serangan pasif. Kalau serangan aktif ini bisa merubah sumber daya sistem atau mempengaruhi operasi si kerjanya gitu ya. Kan, jadi bedanya di aktif itu kita aktif benar-benar terlibat di suatu server, proses informasi di sana. Kalau serangan pasif ini kita mempelajari aja nih, mempelajari, cari informasi gitu ya. Tapi kita nggak mempengaruhi sistem itu. Kayak kemarin tugasnya kemarin kan kita tuh termasuk serangan pasif. Jadi kita hanya nyari aja, nyari IP-nya berapa sih, nyari hostname-nya mana, ya, rutenya lewat mana. Nah itu kita tidak mempengaruhi proses yang ada di server atau di sistem yang sedang berjalan. Itu jadi ada dua ya, ada aktif, ada pasif. Nah juga ada jenis serangannya itu bisa inside atau outside. Nah, kalau inside udah bisa ketahuan gitu ya, berarti ada dari dalam. Gitu. Ini ada orang dalam nih, nanti ada orang dalam. Jadi beri kewenangan untuk akses sumber daya gitu ya, tapi menggunakan untuk yang ilegal gitu. Ya misalnya tadi kalau kalian misalnya bikin aplikasi itu bahaya sekali kalau misalnya kita buat user sebagai admin gitu ya. Admin itu punya full control semuanya. Dia bisa delete, bisa ubah, bisa segala macam. Itu bahaya sekali. Jadi kalau kalian buat aplikasi ya user admin itu sebenarnya harusnya nggak usah ada. Itu. Jadi orang ya sesuai dengan tugasnya aja yang ada di sistem itu. Nah, ini bisa jadi serangan dari dalam. Kalau misalnya contohnya ini, misalnya orang kita ada Dikjar gitu ya di fakultas, ada Dikjar ini yang entry nilai nih ya. Ternyata orang Dikjar itu kuliah di UPN juga di FIK. Nah dia entry sendiri aja nilainya dia. Nah, itu seperti itu jadi serangan dari dalam. Atau serangan luar. Nah ini berarti dari orang luar ya, jelas-jelas orang luar, orang tidak sah. Itu ya bisa disebut hacker. Yang luar ini berpotensi lebih banyak malahan gitu ya, karena kan publik, apalagi kalau kita punya layanan yang bisa diakses dari internet, berarti seluruh dunia gitu ya. Misalnya tahu IP kita atau domain kita, ya itu tinggal siap aja dites sama dia sekuat apa gitu, punya aplikasi sekuat apa gitu aja. Seperti itu. Oke, ini ada countermeasure. Jadi countermeasure itu kayak apa ya? Serangan balasan lah bilangnya gitu ya. Ini untuk menangani serangan yang tadi ada serangan-serangan. Jadi countermeasure itu dirancang untuk mencegah jenis serangan tertentu gitu ya, biar dia tidak berhasil gitu. Jadi kita udah mencegah gitu ya. Awalnya kan kita cegah dulu atau pencegahannya misalnya gagal. Nah, kita lihat nih, oh ternyata ada kekurangannya, berarti kita harus ada countermeasure. Gitu. Kita lihat lagi kira-kira si vulnernya atau kerentanannya ini ada di mana. Gitu. Biasanya itu ada namanya tahapannya tuh ada vulnerability analysis. Jadi kita analisis dulu segala kerentanan yang ada. Nanti coba ditutup atau misalnya kita cegah dulu kira-kira mana yang bisa kita cegah atau bisa kita kurangi. Tadi kan ada dampaknya itu ya, ada yang low, ada yang moderate, ada yang high gitu ya. Nah dampaknya yang mana nih itu, karena dari situ kita harus apa ya, misalnya kita harus minta biaya, misalnya harus beli suatu firewall atau suatu antivirus. Nah dasar belinya itu tadi dari yang low, moderate, sama high. Oh kalau high serangannya gitu ya, nanti dampaknya high terhadap organisasi, berarti ini kita harus prioritaskan gitu. Kalau misalnya dia low, oh ini low Pak, cuma virus deh, ya udah kita update aja antivirus, bersihin dulu gitu. Kalau enggak
Kalau dia moderate ya nanti dia bisa berkembang atau dieskalasi ke high. Itu gimana meyakinkan, kita harus meyakinkan tadi ke bagian administrasi atau bagian keuangannya. Nah, ini ada trade consequence sama trade actionnya ya, ada attack-nya. Jadi ada yang unauthorized disclosure. Jadi ini ada pengumpulan yang tidak sah, jadi ancaman. Ini ancamannya lebih ke kerahasiaan. Sini jadi yang berhubungan dengan kerahasiaan. Jadi orang coba-coba misalnya nyari username, password seperti itu. Jadi ada exposure, ini disengaja, bisa disengaja, ada intercept gitu ya. Intercept berarti itu dari jaringan yang ada di LAN misalnya, ada yang pakai wifi, dia coba intercept, dia coba masuk ke wireless kita, dicari-cari nanti username orang nih, gitu ya. Jadi di tengah-tengah dia pakai man in the middle attack, misalnya di tengah-tengah berpura-pura sebagai routernya, nanti orang masukin, oh ternyata ini user passwordnya. Juga ada inferensi, ini analisis lalu lintas jaringannya, gitu ya. Ada intrusion, ini orang yang tidak mendapat akses, gitu ya. Orang yang tidak berhak mendapat akses ke dalam data sensitif. Gitu. Jadi orang udah bisa masuk, intrusion. Deception, ini penipuan, ini lebih ke ancamannya terhadap integritas data. Nah, contohnya ada masquerade, gitu ya. Jadi di sini ada orang tidak sah mendapatkan akses ke sistem, dia menyamar sebagai pengguna yang sah tadi. Setelah dia dapat ke sistem, gitu ya. Nah, dia ngubah-ngubah. Gitu, di masquerade nih, dia seolah-olah misalnya si karyawan yang emang sah ada di dalam situ. Terus ada pemalsuan, falsification, ya, ada pemalsuan, ada repudiation, nah, ada pengguna menyangkal mengirim data atau penggunaan menyangkal menerima data. Gitu, makanya tadi integritas itu tujuannya untuk non repudasi. Jadi dia tidak bisa penyangkal kalau itu adalah data yang dia kirim, kalau itu benar dari dia, gitu ya. Ya, meskipun akunnya dia udah jebol gitu ya, udah diserang, ternyata akun atau passwordnya sudah didapat sama orang. Disruption, gangguan, ini ancaman ketersediaan atau integritas sistem, jadi ketersediaannya yang diancam. Nah, ini akibatnya ada incapacitation gitu ya, ini serangan terhadap ketersediaan sistem. Ini bisa rusak fisiknya, rusak perangkat kerasnya gitu ya. Jadi orang bisa aja misalnya dia lihat nih, oh itu ada kabelannya nih, diputusin seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kalian desain jaringan nanti kabelannya jangan ditaruh kelihatan gitu ya. Kelihatan apalagi bisa dijangkau sama orang. Ya, ada orang yang misalnya ganggu, yang nggak seneng gitu ya, putusin aja, udah down semua, nggak bisa akses seperti itu. Ada korupsi. Ini juga serangan terhadap integritas sistem. Jadi ini ada perangkat lunak berbahaya gitu ya. Tadi misalnya ada Trojan horse gitu ya. Jadi ada yang install gitu yang nggak tahu ternyata aplikasinya itu mengandung Trojan horse gitu. Ya, tentang yang jalan di belakang. Terus ada obstruction, hambatan. Ini menghalangi operasi sistem, jadi ganggu komunikasi, jadi mengganggu jalannya komunikasi. Ada usurpation, ini perampasan atau ancaman bagi integritas sistemnya. Ini contoh-contohnya gitu ya, penyalahgunaan, ini bisa mencuri layanan, yang penolak layanan distribusi, itu seperti itu. Jadi ini namanya penyalahgunaan. Kayak misalnya kita
dapat suatu akses gitu ya, akses internet misalnya, ya kita salah gunakan, aksesnya bisa masuk dalam server dari internal gitu. Nah, ini ada gambarannya gitu ya, scope of computer security. Jadi di bawah itu ada user bikin minta request. Nah, ini ada guardnya gitu ya, penjaganya. Ini access to computer facility must be control users authentication. Jadi kalau kita mau masuk sebenarnya, misalnya contohnya kalau kita mau kuliah gitu ya, kita masuk kuliah itu harus nunjukin dulu KTM, bener gak mahasiswanya gitu. Awal waktu itu kapan ya, kelas ini apa bukan gitu ya, saya pernah sempet challenge, coba kalian kuliah di universitas lain gitu ya, masuk aja gitu, ada gak yang ngecek, ada yang ngenalin kalian apa enggak gitu. Dulu coba, karena kan ada mungkin nggak ada pengecekan KTM ketika kalian masuk kuliah gitu. Itu juga ada access to data must be control, ada protection datanya ya. Dan juga ada data ketika ditransmit ya, di tengah-tengah ini yang ditransmit, nah ini harus juga di secure transmittednya, itu misalnya harus dienkripsi. Nah, ini mau dikirim, di setiap kiriman ini harus saling komunikasinya pakai enkripsi. Ini contohnya komputer network asset, ada contoh-contohnya, contoh sama treatnya gitu ya. Ini misalnya hardware, availability, confidentiality, integrity-nya. Kalau hardware tuh berarti alatnya itu dicuri gitu, atau disable, atau bisa dirusak gitu ya tadi, bisa dimatiin. Confidentiality ini encrypted CD-ROM, DVD-nya. Jadi data yang di burning atau ditaruh di dalam CD itu diambil kalau kita nggak enkripsi atau encrypted. Software, kalau kita punya software, availability-nya softwarenya bisa dibuang, di delete gitu ya, atau deny access to user, jadi usernya diblok, nggak bisa padahal usernya terdaftar tapi dia jadi nggak bisa masuk ke dalam software. Availability-nya. Confidentiality ini unauthorized set copy of software is made, jadi kopinya tuh dibikin bajakan, dijual habis itu. Integrity-nya di sini bisa dimodifikasi ya. Jadi softwarenya itu bisa dibongkar gitu ya. Kalau kita bisa bongkar software tuh, misalnya softwarenya trial, kita bongkar pakai hexa editor gitu, kita lihat logikanya, oh ternyata untuk masukin serial key-nya kita bypass gitu ya. Nah, integrity-nya software itu udah terbongkar itu maksudnya. Untuk data availability-nya, datanya dihapus, filenya di delete, orang yang benar tidak bisa mengakses gitu ya. Availability, confidentiality-nya di sini orang yang tidak berhak itu bisa baca misalnya, atau bisa merubah-rubah kalau ke integrity-nya gitu ya di sini. Nah, biasanya data ini yang kuat gitu ya, kuat untuk confidentiality-nya itu sistem operasinya Linux. Linux itu membedakan antara user satu dengan user yang lain. Kalian udah pernah belajar ya Linux ya, yang read write eksekusi ya, udah pernah belum? Udah pernah belum? Udah, Pak. Udah pernah ya. Jadi hanya orang tertentu yang bisa baca kan, gitu ya. Jadi yang bisa baca siapa, grupnya kan, user, grup sama author ya. Misal yang lainnya itu bisa baca apa enggak gitu di sini. Kalau di Windows itu masih kurang kita implementasi sebenarnya, tapi dia sebenarnya bisa juga gitu. Setiap my dokumen itu bisa di-encrypt gitu. Encrypt antar user beda. Kita nggak menggunakan itu karena ini kan komputer pribadi kita ya, kita nggak, siapa aja boleh akses gitu. D-nya juga boleh diakses, dan kita naruh biasanya di data, bukan di my dokumen gitu yang ter-encrypt. Nah, untuk komunikasi lain di sini message-nya di-destroy atau di-delete komunikasi lainnya gitu. Untuk availability ya, jadi kita tidak bisa komunikasi. Confidentiality, message-nya dibaca, traffic-nya malah ditangkap gitu ya. Dan integrity, message-nya ini dimodifikasi, bisa dimodifikasi. Pesan yang kita kirim itu ternyata dimodifikasi sama orang.
Nah, ini ada pasif dan aktif attack gitu ya. Jadi udah sempat dijelaskan sedikit untuk pasif, serangan pasif dan serangan aktif. Ini serangan pasif itu sifatnya kayak orang yang mantau-mantau aja sih, mantau, nguping gitu ya. Kita kepo-kepoin apa sih isinya, baca di Facebooknya, baca di Twitternya, apa sih dia ngapain gitu, informasinya gitu. Jadi serangan pasif ini kita tidak berinteraksi langsung ke dalam sistem atau ke dalam prosesnya gitu ya. Jadi serangan pasif ini jadi sulit dideteksi, jadi susah deteksinya karena kita tidak merubah data. Kalau kita udah merubah data, kita coba brute force, kita coba SQL injection, nah itu kan aktif semua tuh. Nah itu bisa ketahuan gitu ya, bisa ketahuan sama sistem. Nah, kalau di serangan aktif ini melibatkan beberapa modifikasi aliran data. Jadi aliran datanya kita ambil, kita ubah nih, kita palsuin gitu ya. Gitu. Nah, ini ada 4 kategori, ada replay, masquerade, modifikasi pesan, sama menolak layanan. Itu untuk pasif dan aktif attack. Nah, attack surface ini ada contohnya gitu ya. Jadi bilangnya serangan di permukaan awal-awalnya gitu ya. Jadi karena adanya vulnerability atau kerentanan yang bisa kita eksploitasi, kita bilang. Jadi karena dia punya kerentanan, punya vulnerability, baru kita eksploitasi. Nah, eksploitasinya ada serangan tadi, serangan permukaan atau attack surface. Jadi ini gimana sih contohnya? Contohnya misalnya open port in outward facing web. Jadi lihat open atau port yang terbuka. Ya, contohnya misalnya web server, ya itu portnya kan 80, itu pasti terbuka gitu ya. Nggak mungkin kita punya layanan web tapi port 80-nya nggak kebuka, itu nggak bisa akses, sama aja gitu, si klien nggak bisa akses. Atau service yang di dalamnya di dalam firewall. Jadi kita punya firewall itu kan di depan ya, di garda terdepan. Nah itu ada layanan yang di belakangnya dia tuh, layanan tersedia yang di dalam firewall. Terus juga kode untuk proses masuknya data gitu ya, incoming data, bisa email, XML, ada office dokumen gitu. Ada kodenya, dia ada kode-kode khusus misalnya, kode untuk masuk, itu berbahaya juga. Juga interface GUI-nya gitu ya, kita punya aplikasi ini misalnya ada loginnya gitu ya, ada loginnya. Nah itu berarti itu bisa dicoba-coba sama orang untuk SQL misal, contohnya SQL injection atau web form, atau misalnya bisa kalau ada tuh orang pernah nyoba di URL ya, URL atasnya itu dirubah-rubah gitu ya, dia nanti akan dapat suatu pesan error. Nah itu bisa dieksploit, itu dicari vulnerability-nya. Terus ada juga karyawan yang dapat akses ke informasi sensitif. Nah, ini di sini rentan terhadap serangan manipulasi psikologis gitu. Jadi yang diserang itu orangnya atau social engineering. Ya, kalau yang lain itu bisa kita kita cari caranya. Nah, untuk social engineering ini yang lumayan rada susah ya bilangnya gitu ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan manusia atau orangnya. Jadi harus kita edukasi orangnya. Ya contohnya misalnya kayak dulu zaman maraknya mama minta pulsa gitu ya. Nah, itu ada yang kena mungkin gitu kan. Dikirimin pulsanya ternyata bukan. Nah, itu termasuk serangan social engineering attack. Itu karena lebih susah manusia untuk diupdate. Nah, update-nya gimana ya? Caranya belajar begini, belajar tentang security. Jadi kita aman, kita tahu apa sih serangan-serangannya. Seperti itu. Ada kategorinya, ada network. Tadi attack surface itu ada kategorinya. Network attack surface, software attack surface, human attack surface. Gitu ya. Kalau network berarti yang berhubungan dengan network, gitu ya. Nah, misalnya LAN-nya
PAID-nya, wide area network, internetnya, gitu. Jadi ini protokol-protokolnya dicoba diserang servisnya. Itu misalnya harus diganggu networknya, jaringannya. Kalau di software ini vulnerability di aplikasinya atau di operating system. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita jadi admin, kerjaan kita banyak nih. Misalnya ada network attack-nya, software attack-nya, human attack-nya. Nah, software attack-nya tadi kita harus misalnya update berkala operating system gitu. Jadi di sini di kelas ini pada update ya OS-nya ya. Update Pak. Update. Nah, berarti kan ORI kan itu OS. Yang lainnya, aplikasi yang lainnya diupdate gak? Kerekan Pak. Nah, Kraken juga. Kraken udah mengandung Trojan ya. OS-nya aman tapi aplikasinya Kraken itu. Nah, itu jadinya dilema kan. Nah, itu termasuk software attack surface tuh. Jadi ketika kita buka tuh aplikasi, nanti dia akan menghubungkan si masternya di sana. Gitu. Oh, ternyata udah aktif. Itu aja. Dan juga particular fokus in web server software. Misalnya kalau kita bikin suatu web server, aplikasi berbasis web, seperti itu. Nanti ada human attack surface, ini kerentanan, ini personal dari outsider, gitu ya. Dan ini social engineering, human error, trusted insider, gitu ya. Orang-orang dalam yang bisa kita percaya ternyata dia lemah, gitu ya. Oke, misalnya admin gitu ya. Adminnya, oh ini admin yang nyimpen semua username password. Ya, itu tinggal dilihat nanti, bisa aja yang kayak di film-film lah, diculik adminnya gitu ya. Gimana caranya biar dapat kuncinya atau pin untuk masuk ke dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya ada namanya attack tree. Jadi itu tahapannya gitu ya, kayak pohon misalnya, tree for internet banking autentikasi. Ini ada yang paling atas tuh bank account compromise, berarti sudah di-compromise. Bawahnya ada user credential compromise, ada injection of command, user credential guessing, ada guess gitu ya, menebak. Ada IBS 2 security policy violation, ada use of no authenticated session by attacker. Nah, ini bawahnya ada lagi gitu ya. Nah, ini apa sih? Ada yang UT, ya, misalnya user credential compromise, UT atau U, ya. Jadi ini terminal pengguna atau penggunanya. Jadi di sini menargetkan peralatan pengguna. Gitu. Misalnya contohnya token yang mungkin kita masukin ke dalam sistem misalnya gitu ya. Atau misalnya kartu pintar, smart card-nya, itu. Ya kayak misalnya kita internet banking kan masukin token ya, username, password, ada pin, ada token juga misalnya gitu ya. Nah, tokennya itu yang dicoba diserang gitu, seperti itu. Ada itu yang UT, ada yang CC2 yang di UT ya, sniffing, itu dia saluran komunikasinya. Misalnya tadi kita komunikasi internet banking pakai internet gratisan, nah, itu bisa ada yang dapat nanti. Gitu. Jadi kalau kalian pakai internet banking ya usahakan pakai internet sendiri aja, jangan pakai internet yang gratisan seperti itu. Oke. Ada SQL injection juga masuk ke komunikasi. Ada user credential guessing, itu ada IBS. IBS itu internet banking servernya. Jadi ini serangan offline terhadap server yang menjadi host aplikasi internet banking. Jadi bisa aja serangannya bukan dari luar ya, tapi dari dalam sendiri, dari orang banknya. Itu banyak ya kejadian kan tadi. Jadi serangan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah itu dari luar misalnya tadi orang nyoba tapi udah aman. Nah ternyata kelemahannya dia ada di server offline-nya gitu, dari proses di dalamnya. Jadi itu berbahaya juga gitu ya. Jadi berbahaya juga, serangan itu ada dari dalam. Selanjutnya
Ini ada strateginya. Ada strateginya tuh security policy. Jadi ada polisinya, ada aturannya, ada security implementasi, implementasinya gimana, ada assurance, ada evaluasi. Ya. Nah, untuk ini, jadi misalnya kita sebagai seorang manajer keamanan nih, gitu ya, ini perlu mempertimbangkan faktor-faktornya apa aja. Misalnya tadi nilai aset yang mau dilindungi, gitu ya. Tadi nilai asetnya berapa nih, gitu kan. Misalnya contohnya gini, kita punya rumah gitu ya, punya rumah, ada halamannya kita tuh ada batu kali misalnya, batu kali yang beratnya hampir berapa 10 kilo misalnya gitu ya. Nah, terus juga kita punya misalnya batu intan di dalam rumah, tapi kecil, nggak sampai sekilo. Nah, itu pasti pelindungannya beda ya. Batu yang sekian beratnya sama intan yang kecil pasti beda nilainya. Jadi nilai asetnya yang harus dilindungi gitu. Jadi dilihat dari nilainya, bukan dari beratnya atau besarnya segala macam gitu ya, tapi dari nilai si aset. Kita harus bisa melihat atau menghitung nilai asetnya. Terus kerentanan sistem. Jadi kita perlu lihat juga kerentanan sistemnya gimana nih. Oh, kita pakai Windows 10. Windows 10. Berarti mayoritas orang pakai Windows 10. Kita harus sering-sering lihat apa aja yang ada update-annya dari Windows. Terus ada juga ancaman, potensi, dan kemungkinan serangannya. Serangan dari mana nih? Ada dari dalam atau dari luar, jadi attack-nya. Nah, yang harus mempertimbangkan tuh. Terus misalnya security policy di sini, kebijakan keamanan. Nah, ini kebijakan keamanan yang harus diikutin misalnya gitu ya, diikuti oleh semua karyawan gitu ya. Ini harus bisa diikutin, jangan sampai bikin security policy itu cuman sebagian tertentu doang, bilangnya oh ini orang IT nih urusannya nih, saya nggak usah tahu lah tentang security policy atau kebijakan keamanannya, seperti itu. Implementasi security keamanan ini ada empat tindakan. Ada pencegahan, jadi kita cegah dulu gitu ya, pencegahan lebih baik gitu ya daripada ngobatin. Jadi kita cegah dulu, cegah kira-kira apa ini semua segala macam. Jadi misalnya pencegahannya apa? Contohnya kita punya ada aplikasi login misalnya, jadi kita encrypt passwordnya. Enkripsinya apa? Algoritmanya misalnya, algoritmanya yang susah pak, misalnya yang berapa 256 seperti itu pencegahan. Terus selanjutnya ada deteksi. Jadi dia bisa mendeteksi misalnya ada suatu intrusi gitu ya, ada suatu sistem intrusi, atau misalnya IDS, intrusion detection system, kita punya sistem untuk mendeteksi adanya intrusi. Ada yang coba-coba mau masuk login ke kita, itu dilihat, makanya biasanya login itu dibatasin, misalnya hanya 2 atau 3 kali gitu. Deteksi, habis itu kalau udah deteksi ada responnya apa nih ketika adanya serangan, misalnya serangannya lagi berlangsung nih, ini ngapain nih, apakah kita tolak, kita drop, atau kita biarin dalam berapa waktu, tapi dicatat gitu ya nanti ya, dicatat ada suatu log gitu. Kayak kemarin saya sempat ingatkan, kalau kalian coba-coba hack di suatu website di tempat orang, bisa kemungkinan ada tadi pencatatannya tadi ada gitu ya. Terus ada pemulihan, contohnya pulih dari suatu bencana gitu ya. Ketika misalnya, oh komputernya atau servernya down, kita harus pulih gimana? Wah, ada server backupnya, seperti itu. Jadi ada sistem cadangan, sehingga downtime atau server downnya itu bisa diminimalis, sehingga layanan bisa langsung up atau bisa langsung berjalan. Ada assurance, selanjutnya. Nanti ini ada jaminan gitu ya. Jaminan apa aja nih? Jaminan bahwa sistem itu bisa beroperasi dengan benar gitu ya. Benar, terus datanya juga tidak ada kerusakan, seperti itu. Terus ada evaluasi. Evaluasi adalah pemeriksaan sistem komputer dengan memperhatikan kriteria tertentu. Jadi ada kriteria-kriterianya gitu ya. Ada checklistnya. Di sini evaluasi itu
kita bisa uji dulu gitu ya, sebelum sistemnya itu launching, kita uji di lokal dulu gitu. Jadi kira-kira sistem ini bakal kuat apa tidak kalau misalnya kita launching di publik. Seperti itu. Nah, ada standar nih, ada standarnya. Standarnya ada NIST gitu ya, National Institute of Standard and Technology. Itu udah kelihatannya standar-standarnya. Ada ISOC, ada Internet Society. Ini ada kumpulan profesional, itu ada anggota-anggota organisasi, ini kumpul semua. Waktu itu pernah ada dimasuk ke Epica ISOC, dia ngasih bantuan waktu itu. Itu ada itu MINTE, International Telecommunication Union. Jadi ini adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada pemerintah, ada swasta, semua gabung di sini. Ini untuk standar di telekomunikasi. Ada ISO International Organization of Standard. Jadi ini Federasi Badan Standar Nasional Sedunia gitu ya. ISO yang bikin OSI yang tentang jaringan seperti itu. Nah, ini summary-nya. Ini slide terakhir, summary-nya. Jadi tadi untuk pertemuan ini kita udah belajar computer security, konsepnya gitu ya. Definisi, challenge-nya, modelnya, ada threat, ada attack, ada aset. Yang penting kalian tahu dulu aset itu apa, kenapa sampai perlu kita lindungin. Ada security functional requirement, terus ada standar tadi, ada fundamental security design principle, ada attack ya, attack surface, ada attack tree tadi kan, ketika mengamankan login bank, itu ada track tree-nya apa aja yang harus diamankan nanti. Ada computer security strategi, ada security policy, ada policy-nya, ada aturannya, ada security implementasi, ada assurance dan evaluasi. Oke, ada pertanyaan? Kelas, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oke, tidak. Kalau tidak, ini bisa kalian Pak, ya mau nanya, Pak. nanya apa? Yang tadi Pak terkait yang Apa? crack itu kan termasuk Trojan ya Pak? Yang Apakah semua bentuk crack itu bisa menjadi ancaman seperti itu Pak? ya. Soalnya saya kan juga ya beberapa lama misalnya install game crackan gitu ya Pak. Tapi ya. nggak sampai sejauh kehilangan data atau segala macam gitu sih Pak. Jadi saya kurang paham itu. Oke, kayak Trojan misalnya gitu ya. Trojan itu kan ya kayak tadi misalnya kita crackan, oh kita butuh nih, oh iya bener nih dapet nih programnya, tapi kan kita nggak tahu yang di dalamnya Trojan itu apa gitu ya. Bisa aja program itu bukan cuma sekedar mencuri gitu ya, tapi membuat komputer kita tanpa kita sadari jadi zombie. Udah pernah ngerasain belum jadi zombie? Jadi zombie itu kayak misalnya komputer prosesornya sibuk terus, RAM-nya gitu ya. Jadi komputer kita tuh dikendalikan sama orang luar, dikendaliin untuk nyerang, untuk DDoS targetnya dia gitu. Dan biasanya itu dijual belikan zombie. Apalagi ketika misalnya kayak pilkada seperti ini gitu ya, itu diserang tuh, biasa tuh orang yang publish website-nya diserang, biar orang nggak tahu, nggak bisa lihat, oh profilnya gimana sih, oh ininya gimana sih gitu, jadi nggak bisa diakses tadi, availability-nya diserang. Itu emang kita nggak dirugikan, tapi paling internet kita tadi sumber daya komputer kita yang digunakan sama dia. Gitu. Jadi seringkali kita juga nggak sadar ya Pak kalau kita tuh sebenarnya dimanfaatkan gitu. Iya, biasanya gitu. Coba deh kamu install crackan, tapi antivirus atau internet security-nya nyala. Bisa jalan nggak crackannya? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kan syaratnya dia harus matiin dulu kan semua. Iya betul Pak, betul. Iya, jadi biar kita tuh nggak punya antinya dulu, masuk dulu ke badan, nanti antinya baru dilindungi gitu. Jadi bohongin sama dia sebenarnya, gitu. Jadi yang aman kita jangan pakai Apakah ini Pak segala Iya. bentuk yang kita diarahkan untuk matikan ini, berarti itu merupakan gejala bahwa sebenarnya kita tuh udah pengen dimasukin Iya. ya itu gitu Pak. Iya pasti itu. Karena kalau ada antivirus, internet security, firewall hidup, dia nggak bisa masuk. Gitu. Ketika kita kan ngeksekusi suatu crack tetek gitu ya, exe.
Nah itu si X-nya itu apa ya, nge-trigger suatu port di dalam komputer kita, dia hubungin si masternya di sana gitu. Nanti masternya tinggal oh ya oh ini ada yang hidup nih, oh IP segini nih dari Indonesia, oh udah gitu, tinggal dia remote aja ntar kita komputer kita deh siap-siap aja. Emang nggak hilang tapi sumber daya kita yang dimanfaatin sama dia, internet sama sumber daya CPU, prosesor sama RAM-nya gitu. Oh iya Pak, yang ada juga yang semacam sayembara untuk siapa yang mau menyumbangkan sumber daya itu kan Pak ya, CPU-nya gitu. Iya, biasanya gitu. Nanti untuk ya apalagi untuk mining ya. Sekarang untuk mining sih yang digunain Bitcoin. Daripada saya harus punya komputer banyak, mendingan saya kasih aja kamu yang jadi minernya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Apa lagi? Lagi pertanyaannya? Tidak? Tidak ada? Mau nanya Pak? Ada Ya, Pak? ya. Baru ingat barusan soal Seguranzo antivirus itu sebenarnya itu antivirus atau virus ya Pak? Sebenarnya antivirus atau virus? Soalnya namanya Seguranzo antivirus, cuman kalau setelah di Google gitu, dia juga virus gitu Pak. Maksudnya gimana itu Pak? Ada yang bilang Seguranzo antivirus, namanya aja itu pasti keinstall di komputer kita tuh Seguranzo antivirus, tapi kayak mengganggu gitu loh Pak. Ganggu gak? Dia mengganggu gak? Ngerubah gak? Dia atau apa gitu? Enggak, tapi dia selalu jalan gitu di background dan selalu muncul gitu Pak di layar. Itu kamu install? Seguranzo itu kamu install gak? Enggak, mungkin pas install. Ketika browsing ya? Ketika browsing? Iya Pak. Nah itu udah bukan antivirus lah. Dia cuma ngaku-ngaku antivirus berarti kan? Saya jadi malware. Gitu. Kalau antivirus ya kita harus tahu dulu, lihat situsnya dulu, situs resmi lah ibaratnya. Ada nggak situs resmi yang menandakan kalau dia antivirus? Gitu. Kalau enggak, ya dia cuma ngaku-ngaku kayak orang, oh saya baik loh, padahal bukan orang baik, kayak gitu. Harus dibuang, jangan percaya lah, jangan terlalu apa ya, terlalu percaya sama orang lah, apalagi sama bukan orang ya, sama aplikasi. Gitu. Kayak anti malware, ternyata dia malwarenya, anti malware, padahal dia malware. Banyak gitu, nggak usah install macam-macam. Baik Pak, makasih Pak. Ya, oke, sudah. Ada lagi pertanyaannya? Pak mau nanya Pak? Ya. Itu dulu Pak. Ya, apaan itu dulu? Nanya. Itu tadi ada yang nanya Pak. Oh ada, siapa yang nanya? Gak ada ini. Yang bagus Pak, apa Pak? Aduh, antivirus yang bagus. Apa sih? Ya saya dulu sih lebih percaya Kasper aja sih, Kaspersky. Kasper bukan bayar Pak? Ya bayar, emang yang bayar murah. Iya, kalau mau aman bayar safe gitu loh konsepnya. Mau gratis mau aman, nggak bisa itu. Tapi kalau Windows Defender tuh udah termasuk antivirus bukan sih Pak? Udah termasuk, tapi kan dia terbatas, nggak semua virus di cover sama dia. Itu. Oh, jadi kita lebih baik. Bukan saya jualan ya? Kenapa? Lebih baik kita juga tambah lagi yang berbayar gitu Pak. Tambah lagi. Tapi biasanya Defender itu akan disable ketika kita punya antivirus kok. Biasanya install Kasper, langsung Defendernya nonaktif sendiri gitu. Kalau kita nggak punya Kasper, dia aktif sendiri gitu. Dia nggak bisa dua-duanya. Enaknya gitu. Kayak gitu kok. Kemarin beli, bukannya jualan nih saya nih ya. Baru kemarin beli berapa ya? 200.000 untuk 2 tahun. Gitu. Lumayan kan, mau 200.000 lah berkorban 2 tahun buat keamanan kan, itu masa nggak bisa. Nah, tapi kira-kira sampai pemakaian berapa kita perlu gitu Pak tambahan antivirus gitu? Wajib sih sekarang, karena udah wajib kayak kita. Itu ya? Iya, kayak kita keluar harus pakai masker, itu wajib seperti itu. Itu kalau mau aman. Kalau enggak ya. Itu udah ada virus nih Pak. Kenapa? Misalkan di komputer kita udah ada virus nih Pak. Terus kita install Kaspersky, tapi itu bisa bersih Pak virusnya gitu. Ya kalau dideteksi bersih sama dia, langsung dibersihin sama dia, buang-buangin tuh. Krekan dibuangin biasanya. Kalau yang krekan gimana Pak, dibuangin juga? Apa? Kenapa? Kalau OS ya, dia nggak ngecek OS, dia ngeceknya aplikasi sampai aplikasi ada yang terupdate, dia notifikasi kok. Oh ini ada aplikasi terbaru loh, kayak di Android gitu, ada aplikasi terbaru, download gak kayak gitu. Jadi kita diingatkan kalau ada aplikasi ini ada yang terbaru yang untuk patch security-nya
Tapi kalau mau aman, ambil yang internet security, jangan antivirus doang. Karena internet security kan udah sekalian firewall, traffic segala macam dia cek. Gitu sampai ada yang yang iklan-iklan di website itu sama dia diblok kan. Gitu. Kalau biasanya kan iklan, Anda terserang virus, silakan klik di sini. Padahal dia virusnya tuh. Biasanya gitu kan mainnya di situ. Pak, tapi saya dari pengalaman virus itu selalu muncul Pak prosesnya di Task Manager. Ya berarti udah kena virus dong. Enggak, sebelumnya. Jadi saya nggak pernah saya jadi nggak nginstal antivirus lagi karena prosesnya virus selalu kelihatan. Jadi yang penting saya buka Task Manager tuh saya ubah-ubah di regeditnya. Boleh kayak gitu. Ya mau aman sih sebenarnya jangan pakai antivirus kan, kita nggak tahu ada virus apa enggak. Oh iya sih. Ada virus ya? Nggak ada. Oh yang ada beneran ya, karena kita nggak pakai antivirus. Tahu virus apa segala macam. Kayak gitu. Itu kalau bisa ya coba dideteksi, oh ini virus apa emang servisnya Windows gitu ya. Karena Windows juga kan, Windows juga ada virusnya sebenarnya. Dia kan ngirimin kayak backdoor ke Windows sendiri. Gitu. Dia ngedeteksi siapa yang ori, siapa yang enggak. Gitu. Dari Defender biasanya udah bisa melacak semuanya. Iya, kayak gitu. Ya kalau mau yang ori lah, semuanya ori. Gitu ya. Jadi ya kan sekarang laptop udah ada ori. Kenapa? UPN nggak ada kerjasama Pak sama antivirus? Antivirus nggak ada, dia kerjasamanya sama Windows kemarin sih, Windowsnya. Windows sama Office. Itu. Ya Office bisa lah. Windows kan sekarang. Kenapa? Buat masing-masing mahasiswa. Kenapa? Kita bisa minta Office buat masing-masing mahasiswa nggak? Buat dipasang di laptopnya. Dari UPN? Iya, Pak. Boleh. Boleh kok sama orang TIK-nya kemarin sih ini. Ada banyak. Tapi Office-nya yang 365 dia. Apa-apa sih sama aja. Jangan Pak, maksudnya yang 2019. Oh, coba aja. Kemarin sih saya mintanya yang Office-nya adanya yang 365 ada. Oh ya udah kasih, kan pakai akun tuh. Akun UPN punya. Oh ya udah gitu. Nanti kalau ada yang mau Pak bisa diinfokan ya udah boleh. Karena kan rata-rata sekarang kan udah laptop kan udah pakai Windows Ori kan, misalnya Home gitu kan, Windows 10 Home, udah biarin lah udah Ori. Seperti itu. Oke, kalau sudah silakan kalian isi nama ya, nama manim di chat untuk absensi. Dan Pak. Ya, ada lagi. Mau nanya Pak, Ya, Chromium termasuk virus nggak Pak? apa? Chromium, Chromium apa Chromium? apa ya? Chromium, Pak. Chrome. Iya, tapi Chromium. Chromium. Itu Pak. Google Chrome. Kalau nggak salah tulisannya gitu Pak, Chromium. Tiba-tiba Ini Chromium kan ini ya, ini Google Chrome ya? Mungkin Iya, sejenis Pak. Google Chrome Pak. Iya, web Google. browser dia ini. Google Chrome Pak itu. Iya, web browser. Chromium bukan virus Pak. Tingkah lakunya kayak virus Pak. Oh, karena ini kan dia lagi developer ya kayaknya nih ya. Iya, Lagi project project open source. Jadi bukan virus, makanya dia harus ada suatu development dia lagi dirubah-rubah terus tuh. Bukan yang versi stabil sebenarnya. Gitu. Coba kalau mau cari yang versi stabilnya aja Chrome-nya. Gitu. Lebih bisa diandalkan maksudnya ya. Oke, ayo untuk terakhir silakan nyalakan videonya. Saya mau absen dulu. Ayo. Silakan. Oke. Saya matiin dulu stop sharingnya biar kelihatan semua. Oke. Ya semuanya nyalakan. Bentar, Pak. Aduh, Vi, tolong jilbab gue, Vi. Ayo dirapikan jilbabnya. Mana lagi yang belum nih? Ayo, masih banyak yang belum? Yulia belum, Lutfia belum, Mena, Debi, Tessa, udah. Mila, Aditya, Andrian, Silviana. Ya, ayo. Siapa lagi nih? Oke. Yulia belum nih, Yulia.
Ana belum? Alvio belum, Alvio? Ayo Alvio panik. Hah? Kenapa? Alvio. Alvio mana nih? Alvio Kusuma, Yulia Astuti. Ya, Ana Nabila. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Yuk, tunggu. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, bisa kita akhiri pertemuan hari ini ya. Oke. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya,